Guys, kalau kamu masih belum percaya law of attraction, then what is this? Oh my god, oh my god, oh my god. Makanya hari ini aku bakal cerita gimana waktu aku umur 19 tahun atau 20 tahun ya. Intinya, aku pernah dapat beasiswa ke Italia dalam kurang dari 24 jam. Makanya aku bakal share gimana ceritanya karena itu magical banget. Wah. Di saat terlalu banyak kebetulan itu terjadi, artinya guys, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah campur tangan Tuhan. Makanya langsung aja kita mulai ceritanya, oke? Jadi waktu itu aku itu sebenarnya udah ikut organisasi yang bakal ngirim aku ke Italia, oke? Dan jadi Italia itu memang salah satu negara yang aku bener-bener pengen datengin waktu itu. Anyway, aku dari strict family dan walaupun orang tua aku itu menengah ke atas, tapi waktu itu tuh aku nggak bisa minta sama mereka gitu, karena kan nggak enak aja minta uang gitu. Terus setelah itu kan mereka juga kurang setuju kan, mereka tuh bukan kurang lagi, mereka tuh nggak setuju sama sekali karena namanya anak perempuan itu harus di rumah doang sebelum maghrib. Jadi aku harus cari cara gimana intinya aku bisa keluar negeri gitu sampai mereka tuh bisa yes. Nah, akhirnya aku gunain LOA. Nanti aku bakal share gimana ceritanya di belakang. Ini ya, aku cerita dulu what happened that day. Intinya yang di organisasi itu dia itu nggak ngasih uang guys, jadi aku sama sekali nggak ada uang gitu untuk ke Italia. Nah ini magical banget karena dan lucu banget gitu karena tiba-tiba guys, waktu itu aku tuh lagi ada modeling shoot ya kan, sama lagi ada model gitu pemotretan kan. Nah kita itu sebenarnya pemotretannya itu ada di salah satu tempat yang mereka itu last minute mereka itu cancel guys, karena tiba-tiba tempat itu tutup atau apa, aku kurang jelas ya, aku lupa juga kenapa. Tapi intinya tempat itu tuh tiba-tiba nggak bisa dipakai last minute, kayak kita tuh udah benar-benar di parkirannya tiba-tiba tuh nggak bisa gitu pemotretan di situ. Akhirnya mereka bingung kan, aduh mau kemana dan lain-lain. Akhirnya kita tuh pindah ke salah satu restoran gitu. Nah, magical thingnya tuh happen di restoran itu. Karena ternyata waktu kita tuh lagi di restoran itu guys, tiba-tiba salah satu si ownernya agensiku ini terus langsung kayak rempong gitu. Dia langsung kayak oh my god, itu ada si bapak DPR. Jadi dia langsung rempong gitu kan, karena dia tuh tahu gitu masalah, oh itu tuh orang DPR ini. Kalau aku mah ya waktu itu siapa itu, kayak bener-bener nggak bakal tahu. Kalau seandainya pun aku ke restoran itu tapi sendiri atau sama keluarga aku atau sama temen, mungkin ya kita nggak bakal ngerti gitu. Nah intinya si ownernya agensi ini tuh langsung nyamperin gitu, dia dengan PD-nya, terus dia langsung nyamperin halo pak dan lain-lain gitu. Intinya dia langsung gitulah sok kenal gitu padahal dia nggak kenal. Nah tiba-tiba nih salah satunya magic LOA yaitu kayak tiba-tiba tuh kayak celing. Guys, kamu tuh kalau tiba-tiba ya kamu tuh ngelakuin sesuatu, kamu lagi nonton TV atau lagi apa, tiba-tiba kamu dapat inspiration, itu salah satu cara LOA dengan Tuhan itu kayak ngasih kamu ide gitu loh, jalan mana yang harus kamu tempuh kayak gitu. Makanya kalau kamu udah mulai kayak celing tiba-tiba dapat ide out of nowhere, bahkan di saat kamu lagi nggak mikir, itu tuh jangan langsung kayak dianggap masa bodoh. No, itu salah satu cara Tuhan. Kadang itu cara Tuhan untuk ngejawab semua keinginan kamu dan doa-doa kamu gitu loh. Nah intinya waktu itu celing, terus aku tiba-tiba dapat ide gitu, aduh kenapa aku nggak langsung ngomong sama dia ya kalau aku tuh lagi butuh beasiswa karena aku mau ke Italia kayak gitu. Ya udah, terus aku langsung kayak iseng-iseng doang. Waktu mau datengin dia itu guys, aku langsung of course kayak aku bener-bener nervous kan kita nggak ngerti dia bakal ngomong apa. Anyway ya guys, flashback sebelumnya aku itu udah kayak yang bener-bener kayak waktu mau beasiswa itu ya, aku tuh sebenarnya juga udah google gitu masalah beasiswa, tapi kan aku tahu diri waktu itu gitu, kayak aduh aku juga nggak smart banget waktu itu. Sekarang smart, tapi waktu itu tuh kayak nggak tuh yang smart banget. Terus aku tuh males banget kalau suruh buat proposal ini, terus aduh ya ampun saingannya tuh sampai yang ratusan ribu, jutaan kayak. Jadi aku udah kayak yang
kayak mau nyoba itu udah kayak yang aduh, dan prosesnya dan proses eliminasinya sampai aduh intinya guys, aku udah putus asa sebelum mencoba ya kan, makanya aku udah LOA-in aja lah, LOA-in gitu karena tahu diri. Karena guys, walaupun kamu nggak bisa, tapi bayangin kamu dengan universe, kamu dengan Tuhan, kekuatanmu tuh akan menggelegar guys. Akhirnya apapun yang kamu mau itu nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Anyway, balik ke ceritanya. Akhirnya aku kayak langsung tiba-tiba dapat ide itu, ya aku samperin aja lah kayak gitu, iseng-iseng aja, maksudnya nggak dapet ya udah bodo amat gitu, ya udahlah gitu, mikir nanti. Terus aku langsung datengin si bapak DPR tadi. Aku udah tekan tuh sambil jalan ya kan, terus ya udahlah diberaniin diri, walaupun gemeteran ya kan, aku memberanikan diri. Terus aku langsung perkenalan ya, sampai di mejanya aku kayak Pak gitu langsungnya, halo Pak, nama saya Ana Sylvia gitu. Pak, saya ini mau berangkat ke Italia loh untuk mengenalkan budaya Indonesia. Udahlah, intinya aku ngomong aja lah gitulah, ngarang gitulah, intinya aku ngomong gitu. Terus Pak, kalau bisa saya ini dibantu Pak untuk beasiswa, untuk biayanya nanti pas di Italia nanti dan lain-lain kayak gitu kan. Tanggapannya guys ternyata positif. Dia langsung kayak yang ya udah kamu kirim aja proposal sama saya, nanti saya lihat, saya setujui. Nah waktu itu ya aku bingung, tapi kayak jangan seneng dulu, nanti tiba-tiba bohong ya kan, tiba-tiba menghilang kayak gitu kan. Ya udah, terus bapaknya ngasih kontaknya sama emailnya kan. Terus ya udah, aku tuh nggak bisa guys namanya buat proposal gitu, apa sih proposal. Tapi ya udah aku buat sebisanya banget guys. Kalau kamu lihat proposal yang aku buat, gila jelek banget yang bener-bener. Dan aku tuh kayak cuma punya waktu 24 jam waktu itu karena bapaknya kan mau balik ke Jakarta. Nah, abis itu kan aku mau cerita juga, aduh janganlah nanti mau cerita malah kayak mamaku nanti enggak lah, paling nanti bohong atau gini. Jadi kayak udahlah, nggak usah dulu gitu kan. Ini aku terus buat proposalnya, terus aku kirim ke bapaknya kan. Nah, waktu itu kebetulan nih, makanya aku bilang guys, di sini tuh terlalu banyak kebetulan terjadi. Makanya aku tahu kalau itu tuh LOA, karena itu doesn't make sense gitu kalau kamu mikir secara logika. LOA itu ya guys nggak make sense kalau kamu mikir secara logika gitu. Nah kebetulan mamaku tuh lagi mau ke Jakarta gitu karena ada bisnis di sana. Ya udah aku ikut dan aku kasih proposalnya itu sih ke bapak DPR tadi. Aku tuh sampai guys sama mamaku dijemput sama si bapak DPR tadi, terus kita tuh sampai masuk di DPR itu, dan si bapaknya tuh tiba-tiba dengan mudahnya guys, dia tuh cuma baca proposalku mungkin cuma 2 menit, ini aku kasih uangnya. Oh my god, dan itu puluhan juta guys, sumpah itu kayak what? Nah itu salah satu manifestasi LOA aku, kayak bener-bener guys, kamu ngerti kalau itu LOA, itu di saat bener-bener dibuat mudah banget, ya. Kenapa dia tiba-tiba kayak srek gitu buat ngasih itu ke aku, atau tiba-tiba dia nggak berpikir yang negatif, it's just Tuhan itu kayak bikin mungkin mata dia ya di saat lihat aku tuh, dia tuh langsung ini anak baik, ini anak pintar. Ngerti nggak sih, kayak Tuhan itu kayak merekayasa gimana pemikiran dia si bapak DPR, sampai asumsi dia, akhirnya dia tuh melakukan kayak seolah-olah dia tuh digerakkan sama Tuhan gitu loh. Make sense nggak sih kalian, paham nggak sih? Karena akhirnya si bapak itu kayak dengan mudahnya dia tuh ngasih puluhan juta beasiswa ke aku gitu. Anyway, nah dan akhirnya aku bisa ke Italia waktu itu dengan uang beasiswa yang dikasih bapaknya tadi, less than 24 hours. Nah dari situ aku belajar guys, namanya LOA itu kamu lakukan itu harus dengan faith. Jadi fear, ketakutan kamu itu harus dirubah dengan faith, dengan iman, dengan kepercayaan yang penuh 100%. Kamu mungkin gak bisa, tapi kamu dengan Tuhan, kamu dengan universe, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Gak ada yang namanya limit. Limit itu adalah apa yang kamu pikirkan, atau orang-orang yang maksa kamu untuk mikirin ada batasan-batasan. Tapi sebenarnya batasan itu gak ada guys. You can get whatever you want kalau kamu itu percaya. Kayak kamu tuh penting banget, kamu tuh harus punya iman, percaya Tuhan itu beneran gak ada batasannya. Apapun yang kamu mau itu bisa terjadi. Kun fayakun, dengan kayak aku tadi loh, dengan cuma 24 jam
Tuhan bilang yes ya, yes, akhirnya aku bisa dapetin beasiswa itu. Padahal orang lain yang sampai bertahun-tahun, yang orang lain yang sampai yang harus bikin proposal yang bagus, yang ini itu aja mungkin mereka nggak keterima, yang saingannya sampai ratusan ribu sampai jutaan orang. Aku dengan cuma 24 jam dengan proposal yang nggak mutu bisa kejadian, guys. Jadi ini beneran kayak bukti kita tuh penting untuk punya iman dan kepercayaan penuh, ya kan? Kita tuh nggak perlu mikir how, gimananya, biar Tuhan yang nanti ngasihin cara gimana kita bisa dapetin apa yang kita mau. Nanti ya semakin lama itu semakin tiba-tiba tuh kayak Tuhan tuh ngasih jembatannya gitu loh. Lama-lama jembatan ini tuh bakal jadi utuh gitu. Sekarang tuh lagi dibangun satu persatu gitu. Nanti jembatan ini bakal ada sendiri gitu. Yang penting kamu harus percaya 100% dan lakukan yang terbaik. Makanya kamu harus belajar LOA dan tonton video ini setiap minggunya. Anyway guys, itu salah satu hal yang aku manifest dalam hidupku di saat aku belajar LOA. Nah, ada berapa yang aku manifest? Banyak banget, dan itu bakal cerita yang gila banget. Makanya aku bakal share di minggu-minggu ke depan. Aku bakal share semua hal yang aku udah manifestasi dengan LOA. Oke, jadi makasih banyak udah tonton video ini. Kamu komen di bawah apa hal-hal gila yang kamu rasa kamu udah manifest dengan LOA. Oke.